Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Ikhwati azzakumullah. Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, salah satu hal yang diceritakan dengan sahih, dengan riwayat yang sahih di sirah nabawiyah adalah peristiwa syaqqus sadri, yaitu dibedahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan Rasulullah SAW ke ibunya Aminah setelah beliau menyusui 2 tahun. Namun hati Aminah ini masih berkait dengan Rasulullah, maka dia mencari cara bagaimana Rasulullah SAW ini bisa balik lagi bersama dia setelah lewat masa kontrak susuan tersebut. Lalu Halimah mengatakan, mungkin kehidupan di kota Mekah tidak baik bagi bayi Muhammad. Bagaimana kalau ditambahkan waktunya saya bawa lagi ke kampung saya? Maka dengan berbagai macam cara, Halimah meyakinkan ibunda Aminah untuk mengembalikan Rasulullah SAW ini kepada dia. Maka Aminah pun merelakan perpisahan kembali dengan putra tersayang tersebut. Lalu dibawalah ke kampungnya Halimah kembali. Maka ketika usia beliau sudah mulai naik, ya, dari usia 2 tahun, terjadilah satu peristiwa di mana Rasulullah SAW ditangkap oleh makhluk yang menyerupa menjadi manusia, yaitu malaikat. Lalu dada Rasulullah SAW dibedah dan dikeluarkan satu organ tertentu yang diceritakan berwarna hitam dari dada Rasulullah SAW. Namun itu tidak yang kita bincangkan. Tapi yang kita bincangkan adalah memang perkara yang bermula dari kehidupan manusia itu yang menjadi kacau adalah kegelisahan hati, kegoncangan hati. Ada ketidaktenangan di dalam hati. Dan hati yang dimaksud adalah sadar, yaitu dada. Dan apa yang di dada ini adalah jantung. Yang kemudian di dalam istilah medis atau istilah jasmani, di dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, yang berbolak-balik. Ikhwati azakumullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang hal ini, bahwa kita perlu memperhatikan apa yang ada di dalam dada kita ini, yaitu qalbu. Baik dari sisi kesehatan jasmania, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, menghindari makanan-makanan yang punya efek buruk. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau membuat nabis, yaitu buah yang disimpan di air, jangan melewati 2 hari. Atau jangan melewati 1 hari. Karena dia akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Berarti itu memberikan isyarat kepada kita untuk memelihara jasmani kita secara lahiriah. Begitu pula ikhwati azzakumullah secara ruhaniyah, secara ruh, kejiwaan. Maka hati ini adalah makanul ilmi, tempatnya ilmu. Seseorang yang belajar pengetahuan, maka pengetahuan itu disimpan di dalam hati. Semua informasi kebaikan, keburukan disimpan di dalam hati. Inilah simpanan ilmu tentang kebaikan, keburukan di jantung ini. Ya. Karena itu ikhwati azzakumullah, kalau kita berbincang tentang ketenangan hati, tentang keimanan, maka bagaimana caranya supaya hati kita itu tenang, yang akan mempengaruhi aktivitas hidup kita? Maka tidak lain perkara tersebut adalah isi hati dengan sesuatu yang bisa mengontrol pikiran kita. Jadi proses yang terjadi di alam ini adalah kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu. Lalu yang kita lihat ini, kita proses, kita pikir di dalam akal kita. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya ini? Kemudian apa yang kita dengar juga diproses oleh akal. Lalu akal ini menyimpulkan segala sesuatu. Namun akal
tidaklah menggerakkan aktivitas kita, kecuali dia akan melempar apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan tadi kepada hati. Dia bertanya kepada hati. Akal ini bertanya kepada hati. Bagaimana ya hati? Apakah yang saya pikirkan ini benar? Apakah yang saya renungkan ini benar? Maka hati dengan segala apa yang tersimpan di dalam dada ini, dia memproses itu, lalu dia memberikan fatwa. Oh ini benar, oh ini salah. Maka berarti ikhwati azzakumullah, disinilah pusatnya. Akal manusia sama di antara setiap manusia, beriman nggak beriman sama, mereka akan memikirkannya. Makanya para ulama mengatakan akal itu adalah sesuatu yang bebas. Dia berpetualang, ya, bebas memikirkan. Kesana kemari dia pikirkan. Tetapi ikhwati azzakumullah, yang menentukan apa yang dipikirkan hati ini benar adalah dari ilmu yang ada di dada. Ilmu yang ada di dada manusia. Karena itu dalam satu hadis yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, istabti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Apa maksudnya itu ikhwati azzakumullah? Maksudnya adalah belajarlah engkau. Belajarlah ilmu wahyu Allah. Belajarlah Al-Quran, belajarlah hadis, sehingga engkau bisa minta fatwa di hatimu. Jadi bukan hanya sekedar minta fatwa di hati, tetapi hati tidak ada sarananya. Tidak ada perangkat ilmunya. Maka ketika Rasul mengatakan istabti qalbak, maksudnya belajarlah. Pahamilah Al-Quran, pahamilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga ketika engkau minta fatwa di hatimu itu, maka hatimu akan memberikan jawaban yang baik. Ya. Maka hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang memiliki jawaban terhadap segala problematika yang dihadapi oleh manusia. Sebaliknya hati yang sakit, hati yang mati, adalah hati yang diam, membisu, tidak bisa memberikan jawaban terhadap apa yang dipikirkan oleh pikiran. Dan ketika pikiran itu jorok misalnya, atau ketika pikiran itu jelek, maka dia tidak mendapatkan fatwanya, maka pikiran itu pun bebas melakukan apa yang telah dipikirkan itu. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Hajj ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Wahai Muhammad, tidaklah kami utus sebelum engkau, baik itu seorang nabi atau seorang rasul. Ketika seorang rasul ini menginginkan sesuatu, memikirkan sesuatu, alqas syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan pun ikut terlibat memasukkan ide-ide di dalam pikiran, di dalam otak manusia. Ya. Lalu wa yansakhullahu ma yulqis syaitanu wa yuhkimu ayatihi. Namun Allah menghapus apa yang dititipkan atau yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam pikiran para nabi, para anbiya ini, lalu Allah kokohkan ayatnya. Ya, kokohkan ayatnya. Itu prinsipnya, seorang nabi punya keinginan dalam pikiran-pikirannya, lalu kemudian hatinya yang dipenuhi dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Allah, mengatakan apa yang dibisikkan oleh setan ini tidak benar. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lepaslah itu. Karena para anbiya memiliki ilmu dari Allah, wahyu dari Allah, ilmu dari Allah, sehingga semua problematika hidup, semua kesedihan, semua kegelisahan itu bisa dijelaskan oleh hati. Maka tenanglah kita. Ya. Apa yang membuat orang gelisah? Yang membuat orang gelisah ketika dia tidak tahu jawaban tentang apa yang harus dia lakukan. Bagaimana solusi yang harus dia tempuh. Kalut, tidak jelas, maka gelisahlah pikirannya, streslah keadaannya, goncanglah segala apa yang ada dalam hidupnya. Namun kalau ada orang kena problem,
lalu dia tahu jawabannya, begininya, begitunya, maka tidaklah membuat dia sedih. Ya. Orang mogok di jalanan, tapi dia tahu ilmu apa yang menyebabkan mogok, lalu dia betulkan, jalan lagi mobil. Tapi kalau seandainya dia mogok, dia dapat problem, dia tidak ngerti bagaimana cara membetulkan mobil ini, maka semakin kalut ditambah kekalutan. Karena itu ikhwati azzakumullah, kalau orang ingin tenang hatinya, imannya kuat, maka mulailah dari ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Belajarlah kalian. Ketahui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maka ibadah yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah ilmu. Berilmu. Karena itulah Allah turunkan Nabi, turunkan Rasul untuk menyampaikan ilmu itu. Ilmu yang datang dari Sang Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah ilmu yang sebenarnya yang bisa menyelesaikan problem. Karena tidak ada istilah hati orang tenang, hati orang damai kalau dia tidak pernah menuntut ilmu. Dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis. Bagaimana dia bisa menenangkan hatinya dengan segala problematika hidup? Salah satu dalil yang sangat kuat, ikhwati azzakumullah, tentang peran hati, jiwa atau kalbu, ya, sebagai sarana untuk menampung ilmu adalah rukun sholat. Itu kalau kita tanya, mana yang lebih afdal? Apakah sujud? Apakah ruku? Apakah berdiri? Maka ulama sepakat yang paling afdal di dalam sholat itu berdiri. Karena sholat yang lebih lama berdirinya itu pahalanya lebih besar. Ya. Maka biasa orang yang tidak mampu berdiri lama, mereka akan mengcovernya dengan memperbanyak ruku, memperbanyak sujud. Ya. Pertanyaannya, ikhwati azakumullah, kenapa rukun yang paling utama di dalam sholat itu berdiri? Jawabannya adalah karena disitulah dibacakan Al-Quran. Di dalam berdiri itulah orang membaca Al-Fatihah, lalu membaca qiraah Al-Quran. Semakin panjang dia membaca Al-Quran, semakin besar pahalanya. Karena tujuannya apa? Untuk memberikan sarana, memberikan tambahan di dalam hati tentang ilmu. Orang baca Al-Fatihah terus-menerus dapat ilmu hikmah dari Al-Fatihah. Dia baca Al-Quran, dia dapat hukum halal haram. Ya, maka tumbuhlah hatinya itu dengan Al-Quran, dengan pengetahuan mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana caranya dia menyembah kepada Allah. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah, dia ketahui dari Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran di dalam sholatnya, dan itu menunjukkan isyarat, pelajari, pahami Al-Quran itu sehingga menjadi ilmu di dalam hati. Dan itulah yang dibawa oleh para anbiya. Mereka membawa Al-Quran, membawa hadis-hadis yang tidaklah mereka ucapkan kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar orang mengucapkan kata-kata zikir, subhanallah, alhamdulillah, atau dia mengulang-ulang bacaan la ilaha illallah, tapi tidak ada pengetahuan dia dengan makna ayat itu, dengan makna zikir tersebut, dia tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Ya. Maka yang harus dia lakukan, tumbuhkan ilmu. Dengan ilmu itu dia paham makna la ilaha illallah, makna subhanallah, makna apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, apa yang dia dengar dari hadis-hadis Nabi. Jadilah ilmu dan kemudian mampu memberikan fatwa dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia hadapi, selesai masalah. Dan insya Allah Ta'ala tidak ada penyelesaian masalah yang paling besar kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menjadikan Allah sebagai penyelesai masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu dia simpan ilmu-ilmu dari Allah, maka semua perkara dia dijadikan mudah. Karena dia mendapatkan jawaban yang pas, sesuai dengan kadarnya, dengan apa yang dihadapi. Inilah ikhwati azzakumullah, pangkal dari kesehatan hati, keimanan yang kuat, al-ilmu. Karena itu tuntutlah ilmu sampai datang kematian. Demikian ikhwati azzakumullah
Allah menaikkan derajat orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.